Ya. Minta ijazah yang itu baca Pak Tajud itu baca Quran itu Pak. Mana mic-nya? Bentar ya. Nanti. Yuk. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya atas nama Ratnanisi dari Bogor. Ya. Saya juga pernah ke sini, Pak. Waktu itu nanyain masalah, saya kan tukang pijit ya, Pak. Nah gitu saya pengen penghasilan saya sehari 1 juta, Pak. Karena saya punya anak 4. Saya udah bercerai dengan suami saya. Dia meninggalkan anak 4. Tanggung jawab semua saya yang menanggung. Kontrak rumah, makan sehari-hari. Pokoknya semua saya yang nanggung. Nah gimana Pak caranya saya harus bisa menghasilkan uang 1 juta itu, Pak? Tukang urut nuntut sama Allah penghasilannya 1 juta. Gampang lah. Ini memang udah sehari, kadang saya 5 orang Pak. Saya mendapatkan sehari 500, kadang 300, 200, paling kecil saya 200 Pak mendapatkannya. Tapi alhamdulillah ya itu bersyukur udah dikabul sama Allah. Yang saya kemarin itu saya minta ke Bapak meremas kelamin. Gimana ngeremesnya? Gimana ngeremesnya? Ya emang kamu. Ya gimana ngeremesnya? Ya beginilah. Hah? Jadi kalau Bapak dan Ibu, apakah mata pencarian itu tukang urut? Jadi sebelum diurut, Bapak dan Ibu ke toilet dulu, numpang izin sama pemilik rumah. Iya. Nanti Ibu remes, nanti sambil ngeremes, Ibu sambil ngomong, bayar saya malam ini 1 juta. Sambil ngomong dalam hati, bayar saya malam ini 1 juta. Ucapan adalah doa. Nanti Ibu dapat 1 juta. Kalau sehari Ibu ngurut 10 orang, dapatlah 10 juta. Gitu. Sambil Ibu ngomong, sekeluarga teman-temannya promosiin ngurutnya lewat saya. Nanti Ibu 1 RW ngurut sama Ibu semua. Enggak, sampai mati Mas ya. Ada sehari 8, 7 gitu misalnya itu udah alhamdulillah Pak. Bagi Ya. saya gitu ya. Jadi Terus Ibu sambil ngurut sambil ngomong begitu. oh gitu. Tidak ada orang yang kita remes alat kelamin kita sentuh tangannya dia dan kita ngomong, tidak ada yang gagal. Coba praktekin sambil ngomong. Malah kalau bisa Ibu sambil ngurut, semua warisannya pindah ke saya. Semua warisannya pindah ke saya. Nanti pindah. Iya, mobilnya dikasih ke saya, mobilnya kasih ke saya. Nanti mobilnya kasih ke Ibu. Oh gitu. Iya, misalkan itu mobil berapa? Oh banyak, semuanya kasih ke saya. Nanti kasih. Belum ada loh Bu, ngurut bayarnya pakai mobil. Iya. Nah, coba. Nanti kan terkenal tukang urut bayarnya pakai mobil. Gini Pak Haji, saya kan udah dapatin centong Pak. Terus teman saya belum tahu gunainnya Pak. Terus udah juga nggak ada uangnya buat mancingnya Pak Haji. Mesti pakai uang bibit. Iya nggak ada Pak Haji. Ya nggak apa-apa, nanti pasti punya. Jadi uang bibit tuh pakai yang 75 baru, 50-an sama 100-an. Itu senti ganjil. Oh gitu. Cuman belum ada nyari Pak Haji. Ya nanti nyari ya. Itu kan banyak bintang. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya minta ijazah yang itu ibadah tajub itu Pak Haji. Maksudnya? Membaca Al-Quran 20 juz itu bagaimana aturannya? Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksain baca Quran 12 juz selama 99 hari, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Nggak pernah. Coba praktekin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz selama 99 hari, saldonya nggak pernah di bawah 10 miliar. Dan kalau dia dibully, kalau dia dihina, bonus yang hina langsung mati. Itu lumayan bos.
buat ngurangin penduduk. Ya, Kalau belum sampai 12 gimana Pak Haji? ya nggak bisa dong. Di bawah 1 M saldonya. Maksain bos 12 juz bos. Apa susahnya baca Quran 12 juz? Kalau sampai sore lagi nggak apa-apa. Emangnya lu yang ngatur? Gurunya lu apa gue? Itu Bos lo gurunya nurut sama muridnya. itu loh. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Oh, sampai Dari jam matahari 00 sampai setengah 6. Oh gitu. Iya. Nanti kalau ada yang bully lo, ada yang bully, mati bos, lumayan bos, buat ngurangin penduduk, oke? Pak Haji buat tadi yang untuk pijit tadi, saya pun tukang pijit Pak Haji. Ya udah, lo remes alat kelamin lo sampai keluar keju, nah, buat meres, lo sambil mijit, Sampai bayar 10 juta, bayar 10 juta, bayar 10 juta, bayar bos. Kalau untuk orang sekiranya datang Pak Haji, sama juga. Maksudnya? Ya, pelanggannya banyak datang gitu. Kalau mau pelanggannya banyak, lo ngurutnya di rumah lo apa di rumah tamu? Kalau di rumah kita, paksain di atas plafon isinya celana dalam lo bekas pakai. Ini kan di dalamnya celana dalam semua nih di atas. Tuh. Pakai celana dalam lo di atas. Jadi kalau ada petir, anti petir. Minimal rumah lo nggak kena petir, lo yang kena. Oke? Celana dalam di atas. Di atas. Jadi alat kelamin lu nggak pakai celana dalamnya pindahin dulu ke atas, lo telanjang dulu, kan buat anti petir. Bisa? Insya Allah. Ya, pokoknya kita bercanda aja bos, yang penting kan terkabul. Ngapain serius-serius? Kadang saya lihat di YouTube serius, nggak taunya mobilnya Avanza. Nyantai aja bos, ketawa humor, yang penting kan Alphard, yang penting Jeep Mercy bos, GL 400, ya. Humor aja ya, ngapain serius-serius ya. Ya, Yuk. ya. Terima kasih Pak Ya. Haji. Ibu apa? Assalamualaikum Mbak Haji. Ya, Saya kesini lihat snack video. snack video. Saya selama ini kepingin sekali ke Apa? RDAY. Pengen nih ketemu udah. Ya udah terkabul, terima kasih. Ketemu Pak Kaji. Ya terima kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng gak ketemu saya? Alhamdulillah senang sekali. Iya. Ini tadi saya ngaceng jadi nggak ngaceng. Tadi waktu yang nanya ibu ini saya ngaceng, waktu ini kenapa jadi nggak ngaceng? Ya. Pertanyaannya apa? Terus Bebas, mau nanyanya apa? suami saya dari dulu nggak mau sholat. Suaminya dari dulu nggak pernah sholat. Ya nggak mau, saya kasih saran hampir tiap hari, katanya saya belum mau, kata bilang. Dikasih suruh sholat katanya belum mau. Ya belum ingat lah, katanya belum ingat sholat. Belum ingat sholat. Tapi selama ini sejak saya anak kecil baru lahir selingkuh terus sampai sekarang Pak. Suaminya, Ya, itu namanya suami yang kreatif. ya terus Bersyukurlah ibu punya suami yang wow. nggak tanggung jawab lah semua, apa anak sekolah, anak sekarang lagi sakit lumpuh, semua saya yang tanggung. Terus saya sekarang punya itu utang 150 juta dari BRI. Terus suami saya sudah dipanggil ke BRI pusat, udah dikasih keringanan 2 juta, tapi apalah daya sekarang suami saya nganggur, menantu saya nganggur, anak saya yang satu lagi sakit lumpuh, yang satu kerja sama di Indomart. Tapi sampai sekarang saya sudah ngelakuin ilmu RDAY yang celana di itu apa namanya direndam. Yang celana Dalamnya direndam. Ya. Buat apa direndam? Aduh, saya jualan itu ada pom mini, terus ada bengkel itu, terus tapi belum terkabul lah. Terus ilmu saya banyak yang sudah dilakukan Pak, yang itu biar suami tunduk sama saya, itu fotonya dikasih di sini. Sekarang juga masih ada di sini. Sekarang di alat kelamin ibu masih ada foto suami. Ya. Pantesan punya gue nggak ngaceng. Ada saingan. Iya Pak, tadi ngaceng bener saya. Waktu baru datang nih ngaceng. Soalnya Pas dia nanya, langsung punya saya letoy. Gak taunya di alat kelamin dia ada foto suaminya. Saingan tuh berarti. Soalnya Berarti alat kelamin gue normal ya.
Soalnya Coba deh copot dulu deh biar gue ngaceng dulu. Copot. terus Copot. soalnya saya pengen sekali suami saya soleh lah, pengen apalagi kalau lihat orang pulang Jumatan, saya pengen sekali kenapa ya saya suaminya nggak kayak gini kayak saya gitu. Gampang. Tiap hari gitu. Gampang. Terus tapi selama ini saya tuh fotonya udah saya kempit, udah mau komunikasinya sudah lembut lah, itu ngomongnya. Kalau dulu kan dari kebun binatang itu keluar semua, kalau masak kurang enak atau masak Dulu sebelum alat kelaminnya ditempeli foto suaminya kalau ngomong kebun binatang. ya terus itu Sekarang ngomongnya kebun apa? ya paling Kebun jahe. saya juga kaget. Saya telepon, saya bilang, ayah di mana? Di hatimu, kata dia. Bo, copot tuh. Bikin gue nggak ngaceng aja. Terus saya bilang, Jadi di alat kelamin ibu masih ada foto suami? ya, Masih? Masih ada? Di hatimu. Tepuk tangan dulu dong. Ada. terus saya bilang yang bener jangan ngomong gitu tuh, yang bener sekarang, yang bener lagi di mana? Ini lagi itu nganterin anak belajar jalan, kan alhamdulillah sekarang udah belajar jalan Pak, itu yang lumpuh anak saya. Jadi semua lah intinya saya jadi tulang punggung. Lah dari anak saya bayi gitu, yang sekarang udah umur 20 tahun lagi kerja di Indomaret tuh. Terus intinya saya Jadi ibu sekarang pertanyaannya apa? pengen lunas hutang, kepengen dagangan saya laku, pemini, terus itu bengkel. Kan saya sekarang sendiri, suami saya lagi di Jawa, anaknya di terapi di Jawa. Katanya tadi suami ibu ada di hati ibu. Gampang lah buat bapak dan ibu. Kalau kita punya pasangan hidup, yang pasangan hidupnya nggak sejalan sama kita, gampang banget bu. Ibu cebok alat kelamin ibu, cebokannya buat masak nasi, nanti ngaduknya pakai tangan kiri karena kita ceboknya pakai tangan kiri. Nanti sambil ngomong, suami saya namanya sebut nurut, manut, katut, sayang, tunduk, setia. Apalagi? Uang kamu pindah ke rekening saya bilang gitu. Tapi nggak pernah ngasih Yang duit, itu Pak gue Haji. gak mau. Ntar senjata makan tuan. Tapi Nggak selama ini mau nggak itu. pernah ngasih duit Pak Haji. selama Ya udah, ini. nurut, manut, katut, sayang, setia. Semua saldonya pindah ke rekening Pak Haji Dwi. Tapi suami saya Ngerinya nggak ntar duit. istri gue nonton. Jangan yang itu apa? Ya ada, Suami nurut. saya nggak punya duit Pak. Sekarang nganggur. Iya, nanti ibu sebutin itu semua. Ini berlaku buat suami ngerjain istri, istri ngerjain suami. Ucap itu. Nanti nasinya buat makan dia. Ibu cebok lagi alat kelamin ibu, air cebokannya buat bikin opor, buat bikin gulai, buat bikin rendang, buat bikin sayur lodeh. Nah, lakukan selama 9 hari. Nanti yang ibu ucap atau yang bapak ucap itu manjur banget. Kedua, tadi yang privat, saya bersyukur bener sama tamunya RDI. Tadi ada yang privat dari Lampung sama dari Jawa Timur. Dia ngucapin terima kasih, cium tangan. Saya bilang, kenapa bu sampai cium begitu? Pak Haji, anak saya sakit. Dokter vonis penyakitnya tidak ada obatnya. Saya pulang sambil saya sedih, saya nonton YouTube-nya Pak Haji. Apa yang ibu lakukan?
Saya cebok alat kelamin saya buat masak nasi. Nasinya sambil saya ngomong, anak saya sembuh total tanpa berobat. Dan alhamdulillah Pak, luar biasa, anaknya sembuh total dalam waktu nggak lebih dari 3 hari. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi kalau bapak dan ibu punya anak, atau punya saudara, atau punya orang tua, atau punya family, kalau udah sakit nggak ada obatnya, atau sakit nggak punya duit, jangan kecil hati. Cebok alat kelaminnya ibu, kalau ibunya masih ada. Kalau ibunya nggak ada, cebok alat kelamin bapak. Nah, air cebokannya buat masak nasi, buat makan si yang sakit. Coba praktekin Pak. Tadi 2 orang yang dari Jawa Timur sama Lampung sembuh total. Nah, anak ibu yang udah lumpuh 20 tahun, coba dipraktekin pakai itu. Nanti kalau anak ibu nanya, "Mama, ini nasi kok rasanya?" Ini namanya nasi pandan sayang. Emang alat kelamin mama rasa pandan? Nah ini luar biasa Pak. Ini tadi saya langsung cium tangan bahwa dia guru saya. Coba bayangin Pak. Berobat kata dokter tidak ada obatnya. Berarti kan dokter udah jadi Tuhan kecil dong. Nggak ada obatnya. Itu buktinya sembuh. Nah, coba ibu praktekin itu. Tapi sementara sekarang keluarga saya nggak ada. Saya cuma sendiri di rumah. Ya pakai alat kelamin ibu aja, nggak usah ngandelin suami. Suami biarin aja, nanti suami tinggal tuker tambah. Ibu praktekin dulu buat itu, oke? Yuk, bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum. Ya.